Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Para hadirin, Bapak, Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul insyaallah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Tentu ini semua atas perkenan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmatnya ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat tabi'in dan para pengikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan berkenaan dengan wakaf di dalam Islam. Tema ini kenapa penting? Karena dengan adanya syariat wakaf ini, kita menyaksikan selama berabad-abad bahkan sampai sekarang, umat Islam ini bisa menegakkan berbagai ajarannya, baik itu yang berupa ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala maupun ajaran-ajaran yang bersifat muamalah ma'an nas. Itu salah satu penopangnya adalah wakaf di dalam Islam, yang ini mungkin saja tidak dimiliki di ajaran-ajaran agama yang lain. Barangkali selama ini kita bukan baru sebenarnya masih berkutat di dalam pengembangan ajaran Islam dan masyarakat Islam itu dengan basisnya sodakoh dan infak biasa atau zakat. Jadi selama ini yang dikampanyekan masif di kita itu adalah masalah zakat. Padahal kalau zakat nilainya itu kecil. Zakat itu tidak besar. Hanya 2,5% dari harta yang kita miliki. Dari perdagangan cuma 2,5%. Dari hasil kebun juga tidak banyak paling banyak 5-10%. Begitu juga yang lain-lain. Jadi maksimal dari zakat mal kita ini hanya 2,5% saja. 2,5% itu jumlah yang tidak banyak dan tidak signifikan. Tapi kalau berbicara wakaf, orang bisa mewakafkan hartanya itu 100%, Mbak. Coba bisa bayangkan bandingkan antara 2,5% dengan 100%. Itu jauh sekali itu. Jadi kalau kita hanya bicara zakat di dalam ajaran Islam itu, tentu saja Islam ini tidak akan kokoh. Dia tidak akan kuat berdirinya itu. Karena topangannya hanya 2,5%. Tapi kalau topangannya itu sampai angka 100%, wah itu luar biasa itu. Dan ini yang banyak ditutupi, banyak yang tidak dikampanyekan, disosialisasikan di tengah umat Islam. Padahal sebetulnya yang justru mempertahankan Islam dan masyarakat Islam juga tegaknya ajaran Islam itu adalah wakaf itu, yang 100% tadi itu. Bukan hanya 2,5%. Coba kita perhatikan di dalam sejarah, Bu ya. Sampai hari ini nih, ada wakafnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggalnya 1450 tahun ke belakang. Sudah lama berarti sudah lebih dari 14 abad meninggalnya Utsman bin Affan. Tapi sampai hari ini masih ada harta dari Utsman bin Affan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau umroh nanti ke Mekah, nah biasanya suka ziarah ke Madinah. Nanti di Madinah itu coba cari ada hotel wakaf Utsman bin Affan. Tidak jauh dari Masjidil Haram. Memang harus agak jalan sedikit lah, sekitar
Dari ujung Masjidil Haram itu sekitar 1 kilo kita jalan kaki itu. Tapi tidak terlalu jauh. Nah, nanti kalau penasaran cari aja Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Itu bukan nama hotel Utsman bin Affan itu. Jadi itu adalah hotel yang dulunya tanahnya adalah tanah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Kemudian si tanah itu diproduktifkan dalam jangka waktu yang panjang karena Madinah itu kan daerah pertanian. Jadi dalam jangka waktu yang lama itu dimanfaatkan untuk perkebunan. Tapi lama-kelamaan setelah berkembangnya Masjid Nabawi begitu, banyak dibutuhkan pemondokan-pemondokan, maka dibangun hotel di sana oleh penanggung jawab wakafnya. Nah, penanggung jawab wakaf itu namanya Nazir Wakaf. Jadi Nazir Wakaf ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memakmurkan wakaf ini. Nah, kemudian dikembangkan sampai sekarang ini jadi hotel yang megah. Jadi kalau kita menggunakan hotel tersebut, hasil dari hotel ini akan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Banyak kepentingannya. Waktu itu wakafnya Utsman bin Affan ini umum saja, pokoknya untuk kepentingan umat Islam. Kadang-kadang untuk orang miskin, kadang-kadang digunakan untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Itu. Nah, ini yang salah satu contoh ya. Ternyata wakaf itu usianya bisa sangat lama dan manfaatnya juga bisa sangat panjang. Beda dengan zakat. Coba kalau kita keluarkan zakat 2,5% misalnya, bagikan ke tetangga atau ke fakir miskin sekitar kita. Berapa lama bertahannya? Nah, sigana mah isuk dibikin, burit geus beakan itunya. Nah, itu biasanya begitu, selesai, sudah. Walaupun memang zakat itu diwajibkan untuk apa? Untuk jaring pengaman sosial. Jadi makanya yang namanya asnaf zakat itu kan orang-orang yang dalam keadaan sangat memerlukan bantuan pada saat itu. Dari zakat mah kudu beak. Kita malah jadi salah ya, zakat kemudian diingkeun, dimodalkeun ulah zakat terbeakeun we. Gitu. Yang dibiarkan dan dimodalkan itu bukan zakat, tapi wakaf. Sebab zakat itu sedikit. Dan memang kan asnaf zakat itu satu, fakir, miskin, amilin, mu'alaf, ibnu sabil, orang yang rekab ya, yang sedang dalam diperbudakan, kemudian fisabilillah. Ini kan ada ada asnaf zakat yang 8 itu. Itu semuanya orang-orang yang di daguan ku seeng-nyengseng, orang Sunda makan gitunya. Gitu. Orang itu butuh makan. Butuh untuk segera menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Berikan saja dari zakat itu. Supaya dihabiskan karena memang tujuan zakat itu demikian. Sedangkan yang nilainya tetap, kemudian manfaatnya terus, itu bukan zakat, namanya wakaf. Entah kari wakaf mah ulah ngitung sabara persen, sok sabogana nupang alusna. Kan hadis tentang wakaf itu kan salah satunya adalah hadis tentang harta yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu setelah perang Khaybar mendapatkan bagian dari tanah Khaybar. Kalau kita datang ke Khaybar itu daerah pertanian yang subur sekali. Hasilnya bagus-bagus, dikelola oleh orang Yahudi. Nah, ketika orang Yahudinya berkhianat kepada Rasulullah SAW, kemudian diserang oleh Rasul, wilayah Khaybar ini menjadi rampasan perang Rasulullah dan para sahabat, lalu dibagikan. Nah, maka Umar bin Khattab mendapatkan bagian salah satunya itu. Karena beliau ini adalah salah satu panglima, maka dapat bagiannya itu yang paling bagus. Nah, dapat dapat tanah pertanian yang paling bagus. Tapi Umar bin Khattab itu bukan orang yang serakah. Bukan orang yang hidupnya itu mau menumpuk-numpuk dunia. Karena dia tahu dunia itu sebentar lagi juga akan ditinggalkan. Itu kekayaan yang bagus ada di Khaybar, dipikir-pikir ke Umar bin Khattab kernaon. Dia sendiri tinggal di Madinah, dari Madinah ke Khaybar itu puluhan kilo. Harus datang ke sana. Harus ngurus dan sebagainya. Kalau seandainya harta itu dia gunakan, kemudian dikelola, pasti waktunya akan habis untuk ngurus tanah itu. Walaupun itu menarik juga karena hasilnya sangat baik. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke Rasulullah SAW. Rasul, saya ini punya harta bagus sekali itu di Khaybar. Jadi kalau digunakan untuk bercocok tanam tuh hasilnya nggak pernah mengecewakan, tuh bagus. Dan selalu banyak. Dan berikan saya nasihat supaya saya bisa memanfaatkan harta itu dan tidak hilang.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hentikan kepemilikanmu, maksudnya wakafkan. Jadi diwakafkan itu diberikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya wakaf itu tidak diberikan kepada siapa-siapa. Beda dengan sodakoh biasa. Kalau sodakoh biasa, saya memberikan uang misalnya ya kepada si A, pindah kepemilikan dari saya kepada orang lain yang diberi sedekah itu. Zakat juga begitu. Saya titipkan kepada amil zakat kemudian memberikan kepada si A, si B, si C. Itu pindah kepemilikan. Saya mengeluarkan infak, ya infak misalnya ini untuk apa itu? Untuk bencana di Cianjur. Nah, ya itu nanti dari sini kita berikan, dititipkan ke pengurus, lalu diberikan kepada orang-orang di sana. Pindah kepemilikan. Kalau pindah kepemilikan, orang baru yang memiliki harta tersebut bebas. Mau menggunakannya untuk apa saja. Mau dijual lagi boleh, mau digunakan sampai habis tenanaon, gitu dan seterusnya. Gitu karena itu kan sudah hak milik, cuma pindah aja hak miliknya. Diberikan kepada orang lain. Kalau wakaf, hartanya diserahkan kepada Allah. Artinya kalau harta diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak ada pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah, makanya tidak boleh dihibahkan. Jadi kalau ada orang yang pegang wakaf, nazir wakaf, haram dia memberikan wakaf itu kepada orang lain sebagai pemberian, sebagai hibah. Untuk kemudian jadi hak milik seseorang, itu nggak boleh. Jadi kalau sudah satu barang atau satu harta ini diwakafkan, maka itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau milik Allah, geus teu meunang dipimilik ku saha wae, baik dengan cara dihibahkan, maka wakaf itu secara fikih la yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yuba'u, teu meunang dijual belikan. Jadi yang namanya nggak boleh dijual, ya yang namanya wakaf itu nggak boleh diperjualbelikan, kecuali dia mau dipindah aset. Ya boleh dijual, tapi lain rek dileungitkeun, cuma mau dipindahkan saja wakafnya ke tempat lain, itu baru boleh dijual. Dan yang ketiga, wala yurasu, tidak boleh diwariskan, sebab dari wakaf malain wariskeun. Gitu. Wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, tidak milik siapa-siapa. Jadi itu adalah milik Allah. Karena ini milik Allah, orang yang diserahi wakaf disebut sebagai nazir. Ari nazir teh tina kecap nazoro, ari nazoro teh ningalikeun. Ari ningalikeun teh cicing we ningalikeun unggul urang sok hayang pipilueun. Sok hayang pipilueun, membagi untuk orang lain atau diberikan orang lain, diwariskan, dijual itu nggak boleh. Dia hanya berkewajiban nanti untuk memakmurkan, takmir. Yang kedua istismar, mengembangkan wakaf itu. Jadi kalau sudah harta wakaf, kita mendapatkan amanah wakaf, misalnya masjid ini adalah masjid wakaf. Maka pengelola masjid ini nggak boleh memberikan tanah atau apa saja bagian dari masjid ini untuk orang lain sebagai hak milik, itu nggak bisa. Begitu juga tidak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan juga. Itu dia hanya boleh dimakmurkan dan dikembangkan. Jadi kalau tadinya zaman baheula sigana masjid terada butut kan itu, enak jadi alus. Nah itu namanya istismar. Gitu. Jadi dikembangkan si wakaf itu, dimakmurkan dan dikembangkan. Kenapa? Karena wakaf itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik siapa-siapa. Kita tidak memiliki wakaf tersebut. Gitu. Nah oleh sebab itu, yang namanya wakaf maka salah satu sifatnya adalah tetapnya wakaf tersebut. Jadi tidak akan hilang. Nah, istilahnya itu al-waqfu kan gitu ya. Wakfu ini diam artinya, cicing. Nu ngaran cicing teh terobah-robah anger we kudu kitu. Teu meunang aya nu kurang. Nah, itu namanya wakaf dan itulah kemudian yang oleh Rasulullah dinasihatkan kepada Umar bin Khattab. Kamu hentikan kepemilikanmu, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berikan manfaatnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi makanya nanti manfaat wakaf boleh diberikan kepada siapa saja. Ya. Kan ini di dalam kaidah fikih ini yang ada kaitan dengan wakaf disebutkan begini. Syartul waqif kanassis syari. Nah, ini kaidahnya dipegang Bu ya nih. Syartul waqif kanassis syari.
syarat yang diberikan oleh orang yang mewakafkan harta karena syari seperti nas di dalam agama atau seperti nas yang disampaikan oleh syari pembuat syariat. Nas pembuat syariat itu seperti Al-Quran dan hadis. Ari kana Quran jeung hadis tepan kudu dituturkeun. Kita harus mengikuti apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi yang dikatakan oleh Nabi. Kan kudu dituturkeun ku urang teh itu nas syari. Kalau ada seorang yang mewakafkan hartanya lalu memberi syarat, maka syarat itu harus diikuti. Harus dipenuhi oleh orang yang mengelola wakaf tersebut. Nah, makanya nanti kalau menerima wakaf, kalau tidak diberi syarat, alhamdulillah berarti orang bebas. Kan lamun diberi syarat, harus diikuti itu. Makanya nanti misalnya begini, saya mau wakafkan ini toko saya dengan segala isinya dan sebagainya. Nanti hasilnya setengahnya berikan kepada pesantren ini. Setengahnya tolong bagikan ke keluarga saya yang miskin-miskin yang masih ada. Kalau saya nanti sudah meninggal misalnya begitu. Itu tidak boleh diingkari, harus begitu saja. Jadi nanti hasil dari wakaf itu kepemilikannya tidak berubah, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena yang memberikan wakaf sudah memberikan syarat, setengah hasilnya diberikan ke sini dan sebagiannya nanti diberikan kepada orang-orang yang sudah ditunjuk oleh dia, misalnya si A, si B, si C, laksanakan. Itu namanya syarat dari wakif, orang yang memberikan wakaf. Makanya memberi wakaf itu boleh memberikan menetapkan syarat selama syarat itu memungkinkan untuk dilaksanakan. Nah, makanya nanti ya memberikan wakaf ini harus juga memperhatikan ini wakaf itu harus manfaatnya itu harus sudah jelas. Jadi jangan kita berpikir memberikan wakaf teh kalah ngahesekeun batur nepi ka hese dimanfaatkeun. Ada banyak sekarang orang ini kusabab boga tanah di gunung tara tincak-tincak acan rek diwakafkeun lah. Gitu ya. Dijual hese di teang tara manfaatnya teu puguh kan gitu ya. Rek diwakafkeun eta kan ngalilir kan naon teh kanu dititipkeunana kan itu. Padahal kita kalau sudah memberikan wakaf kita harus sudah memikirkan manfaatnya. Sebab yang namanya wakaf itu seperti Umar bin Khattab tadi itu. Jadi kata Umar bin Khattab, saya punya tanah paling bagus, hasilnya bagus juga. Setiap panen hasilnya tidak pernah gagal. Itu alus wae. Nah, maka Rasulullah SAW menyarankan sok wakafkeun wae. Manfaatnya berikan kepada umat Islam. Jadi artinya kalau kita sudah mau wakaf, kita harus sudah memastikan bahwa tanah atau harta apa saja yang kita berikan itu manfaatnya jelas. Jadi jangan sampai kita memberikan wakaf itu sesuatu yang ya tekir orang wae itu manfaat kamu keur batur. Kan gitu ya. Itu banyak orang begitu itu tangarana pelit begitu mah lain rek mere wakaf, ngalilir batur. Padahal yang namanya wakaf itu tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi umat Islam. Kan gitunya lamun kieu mah tah wakaf teh. Urang teh boga toko 10. Dina toko 10 teh aya nu pangpayuna, aya 2 siki toko teh rek dipakapkeun teh nu 2 teh nu pangpayuna. Gitu. Kan udah jelas itu, manfaatnya ada. Wakafnya hartanya jelas yang diwakafkan, karena diwakafkan tidak boleh berubah. Sok hitung asetna sabaraha. Tokona sabarahaeun, tanahna sabarahaeun, bangunana sabarahaeun. Barang nu aya di dinya sabaraha dihitung tak eta wakaf urang teu meunang leungit. Nanti orang yang diserahi untuk mengelola itu hanya boleh pertama dia memakmurkan. Jadi ulah nepi ka dibere toko anu payu sak tahun diwakafkeun tahun hareup bangkrut. Nah gitu. Nah itu tidak amanah orang yang mengelola wakaf ini ya. Nah makanya harus dilihat ini. Nah, ini benar-benar bisa nggak dipertahankan. Kemudian kalau bisa istismar, dikembangkan. Dari yang tadinya toko cuma 1, kemudian jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, terus saja berkembang. Nah itu namanya nazir yang amanah. Karena istismarul waqf, mengembangkan wakaf. Nah ini misi dari wakaf itu sebetulnya seperti itu.
Saya mau kasih contoh misalnya ya, dulu tahun 2000 almarhum Al Ustadz Siddiq Amin itu mengumpulkan mengumpulkan dana dari umat Islam. Ya, dari Jakarta, dari Bandung, ya, dari beberapa tempat. Terkumpullah dana sekitar lebih kurang 250 juta. Tahun 2000 lumayan lah, ada gede. Nah, itu 250 juta itu terkumpul. Lalu digunakan untuk apa? Karena ini adalah dana wakaf milik umat, maka Allah yarham Ustaz Siddiq Amin ini bicara dengan salah seorang pengusaha, sekarang masih ada ya pengusahanya ini, bicara soal bagaimana uang ini harus berkembang karena ini adalah wakaf dari umat. Akhirnya dikasih ide, terus peserkan emas, orang buka toko emas wae. Gitu. Akhirnya si pengusaha ini juga sambil memberikan sebagian dari modalnya, dibukalah itu toko emas pertama. Wakaf umat, cuma dikelola oleh PP Persatuan Islam, yang manfaatnya nanti dikembalikan kepada kegiatan-kegiatan dakwah dan kepentingan umat Islam. Nah, dari 250 juta itu, kemudian dibuka toko pertama, kedua, ketiga, keempat, karena pengelolanya ini amanah dan bisa mengembangkan wakaf itu. Sekarang nilai valuasinya sudah hampir 30 miliar. Nah, dari berapa itu? 250 juta itu. Nah, kan artinya apa ini? Nah, pengelolaan wakaf itu harus begitu, dan itu setiap tahun, ya setiap tahun itu menyumbang hasilnya itu untuk kegiatan-kegiatan dakwah dalam jumlah yang cukup signifikan. Ya rata-rata kalau sekarang ini bisa sampai 1-2 miliar lah kan gitu ya untuk kegiatan dakwah. Sambil nilainya terus berkembang. Tanukitun kuduna wakafnya. Jadi kita berpikir tentang wakaf itu seperti misinya Umar bin Khattab tadi itu. Bahwa dia punya harta paling baik, harta yang bisa dimanfaatkan, kemudian hasilnya diberikan kepada kepentingan siapa saja. Itu kalau kita misalnya termasuk orang yang punya harta dan peduli kepada keluarga. Saya ini mau bagi-bagi ke keluarga, tapi lamun dibagikan kita wae sok sieun beak. Saya mau membagi manfaatnya saja untuk keluarga yang miskin misalnya gitu. Maka saya wakafkan harta saya, dikelola oleh seorang pengelola yang profesional. Jadi nanti pengelola wakaf ini tentu saja profesional. Dia diberi upah ya sesuai dengan kerjanya. Itu diperbolehkan. Nah, cuma nanti teknisnya nanti saya akan kasih contoh, ada beberapa cara ya untuk memberikan kompensasi profesional kepada kepada pengelola wakaf ini. Nah, kalau pada ini tadi itu ya, kalau misalnya kita ini mau ngasih ke keluarga besar, cuma tidak mau dalam bentuk harta yang nanti akan habis, maka hartanya diwakafkan lalu diamanatkan. Nanti hasil dari harta ini, apa itu toko, apa itu sawah atau kebun atau apa saja yang menghasilkan, hasilnya tolong bagikan kepada keluarga. Nah, itu namanya wakaf ahli. Wakaf yang diperuntukkan untuk keluarga, dan itu boleh. Apa itu sedekah? Sedekah juga, Pak. Kan banyak keluarga, mungkin kita sebelum mikir orang lain, kan sedekah terbaik itu untuk orang-orang terdekat kita. Keluarga yang ada di sekitar kita, bisa jadi ada paman kita, kakek kita, nenek kita, adik kita, kakak, sepupu dan sebagainya gitu ya. Bisa jadi tidak semuanya secara ekonomi baik. Banyak yang secara ekonomi itu kekurangan. Nah, kalau kita ingin kebaikan untuk keluarga kita, dan kebaikan itu terus berjalan manfaatnya sampai kita sudah tidak ada, bahkan mungkin sampai berabad-abad berikutnya karena masih ada hartanya itu kita boleh mewakafkan. Dan hartanya diberikan kepada keluarga. Itu disebut sebagai wakaf ahli. Gitu. Jadi wakaf untuk keluarga. Dan itu menjadi bagian dari sodakotun jariyah. Kenapa disebut sodakotun jariyah? Sodako yang jariyah. Manfaatnya terus saja. Jadi mengalir, tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena manfaatnya terus ada, dirasakan oleh banyak orang. Nah, apalagi nanti kalau kita sudah berpikir untuk kepentingan umat Islam. Kepentingan dakwah, kepentingan pendidikan, kepentingan apa saja yang ada manfaatnya untuk pengembangan umat Islam. Nah, itu ternyata wakaf sangat strategis untuk menopang itu semua. Makanya kalau ada negara Islam yang peduli ingin membangun negaranya dengan baik, dia akan menggalakkan wakaf. Saya mau kasih contoh misalnya sekarang ini ya, negara yang
sangat berhasil tuh dalam pengelolaan wakaf. Itu negara yang kemarin jadi tempat Piala Dunia. Nah, di mana itu? Qatar gitu. Di Qatar itu sekarang ya banyak sekali masjid-masjid yang dibangun. Ada namanya Qatar Charity, Qatar Foundation itu ya, dibangun ada masjid, ada sekolah, ada macam-macam tuh dari Qatar banyak sekali. Di Subang itu ada sekolah itu namanya, sekarang terkenal sekali sekolahnya itu, ada pesantren Asyifa ya di Kasomalang, sekarang ada 3 kampusnya. Itu ketika pertama kali dibangun, yang bangunnya ini, Syekh yang bangunnya ini adalah seorang dokter, dia dokter tentara, pensiun gitu, orang Qatar. Nah, ke Indonesia berobat, dan dia ternyata sembuh, dan dia berjanji gitu, karena dia sudah sembuh dari penyakitnya di Indonesia itu, dia mau bantu orang Indonesia untuk membangun sesuatu lah gitu ya, lalu dia mau membangun sekolah, itu akhirnya bikin pesantren di Subang itu. Nah, si Syekh orang Qatar ini, dan dia berhubungan dengan lembaga-lembaga wakaf di Qatar gitu, dan itu dibangun pesantren besar sekali tuh. Mulai tanahnya ngabangun pesantren tuh sampai hektaran tuh dia dibangun dari sumbangan dari lembaga-lembaga di Qatar itu. Dari mana duitnya? Apakah itu adalah uang negara? Ternyata bukan. Qatar ini negara yang memang negara sejahtera. Si negaranya ini juga punya penghasilan dari minyak sangat besar. Bahkan uang Qatar ini kan dibanding dengan uang kita jauh sekali tuh. Dolar saja cuma 15.000. Duit Qatar ini kalau nggak salah satu dinar Qatar itu berapa itu? Lebih kurang harganya 45.000 atau berapa itu? 50.000 ya. Ini sudah berlipat-lipat lah dibandingkan dengan dolar. Artinya lamun orang jajan di Qatar kan gitunya, duit orang ditereh beak. Gitu. Gitu. Tereh beak mau duit ini 10 juta sugan teh loba ya ditukarkeun jadi sauti kan gitu ya. Dan memang harga sangat mahal itu ya, di sana tuh harga-harga ini. Nah, tapi ternyata yang salah satu yang sangat baik dikelola oleh Qatar ini adalah wakaf. Jadi Qatar itu punya kementerian namanya Wuzaratul Auqaf ya, Kementerian Wakaf. Apa kerjaannya? Kerjaannya Kementerian Wakaf ini adalah pertama mendata, mengadministrasi wakaf yang ada di Qatar. Ada berapa banyak wakaf? Ternyata wakafnya macam-macam. Ada yang wakaf tanah, ada yang wakaf kebun, ada yang wakaf toko, ada yang wakaf hotel, ada yang wakaf supermarket. Banyak sekali. Di urang mapan wakaf tanah di luhur gunung teh kan gitu. Paling banter tanah ke masjid kan gitu. Nah ini ada rada hade saeutik tanah ke kuburan kan itu wakaf. Jadi kita ini masih jarang ya wakaf. Ini ada wakaf toko, wakaf supermarket, wakaf sawah produktif gitu ya, kebun produktif yang bagus, yang tinggal panen itu masih sangat jarang. Ya ternyata di Qatar ini wakaf ini macam-macam. Gitu ya, macam-macam. Di wakafnya ini rata-rata adalah wakaf-wakaf yang produktif. Jadi 80 sampai 90% wakaf yang ada di saya itulah wakaf produktif, sehingga setiap tahun itu jelas hasil tina wakaf teh sabaraha. Dan yang namanya wakaf itu kan gitu ya, kan dia untuk kepentingan umat Islam, tidak boleh dia digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Dia harus diberikan misalnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah fisabilillah, walaupun tidak diatur asnafnya, karena memang lebih fleksibel ya harta wakaf ini digunakannya, tapi dia harus digunakan untuk semua kegiatan yang baik. Jadi dia tidak boleh digunakan ayah wakaf karena nggak bangun diskotik misalnya kan gitu. Nah itu pelanggaran ya terhadap tasawuf harta wakaf itu ya, penggunaan harta wakaf. Dia harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang baik, disebut sebagai filantropi, jadi kegiatan-kegiatan sosial yang baik. Nah, jadi itu setiap tahun sudah jelas, maka didata kan gitu ya. Selain didata, yang kedua administrasinya diperhatikan dengan baik. Jadi kalau ada harta wakaf, si manajemen pengelola wakaf itu harus melaporkan bagaimana dia mengelola wakaf tersebut. Jadi temenang sangeunahna gitu. Terus temenang oge engke si pengelola wakaf itu dia menggunakan hasil dari wakaf untuk kepentingan pribadinya saja. Gitu, itu tidak diperkenankan. Nah, makanya yang ketiga, untuk mengamankan aset-aset wakaf, di Qatar itu semua pengelola wakaf digaji ku nagara, teu meunang nyokot tina wakaf. Gitu. Jadi yang namanya pengelola wakaf itu semuanya adalah pegawai
negara gitu, mun di urang mah ASN gitu. Nah, gitu ya, atau pegawai BUMN lah ya. Badan usaha milik BUMA imanya, badan usaha milik Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Dan itu semuanya si pengelola wakaf ini digaji dengan gaji yang tentu saja standar Qatar gitu ya. Dengan gaji yang besar dan tidak boleh mengambil sedikit pun dari hasil wakaf. Nanti hasil wakaf dikumpulkan ya di lembaga-lembaga tersebut lalu dilaporkan digunakannya untuk apa. Makanya digunakan dia banyak sekali yang dibawa ke luar negara, misalnya ke Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali tuh lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan lembaga wakaf di Qatar itu ada tadi tuh ya, Qatar Foundation, Qatar Charity, Qatar apalah kan itu banyak sekali tuh. Nah, biasanya di sini tugasnya adalah untuk menyalurkan gitu ya, ke mana ya disalurkan nyeun masjid, nyeun madrasah. Tadi sumbangan untuk bencana. Dulu ketika bencana di Aceh itu semuanya banyak sekali tuh. Bangun macam-macam sampai bangun perumahan. Nah, jadi ini salah satu contoh ya bagaimana wakaf kalau dia dikelola secara profesional itu ternyata akan menghasilkan sesuatu yang sangat menguntungkan untuk siapa? Untuk negara. Jadi model di Qatar itu untuk kegiatan-kegiatan sosial negara itu kadang-kadang tidak terlalu harus memikirkan dari mana duitnya karena duit wakaf itu sudah sangat memadai. Bahkan bukan untuk di dalam negeri saja, untuk keluar negeri sumbangan saja itu tinggal di wakaf dijalankan saja. Nah, di kita ini kan belum ada ya Kementerian Wakaf, ini baru ada badan. Ada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Tapi ini perannya juga belum terlalu optimal. Karena memang kesadaran wakaf di kita juga masih kecil. Gitu ya, masih belum sampai pada taraf kita ini ingin mewakafkan sesuatu yang baik dan produktif untuk kepentingan umat Islam. Nah, itu di kementerian ini ya. Di negara lain misalnya, di Turki. Nah, di Turki itu walaupun negara sekuler gitu ya, wakafnya itu dikelola dengan sangat baik oleh oleh lembaga-lembaga wakaf yang bertanggung jawab, yang amanah. Saya pernah datang ke satu pesantren jaringannya banyak sekali. Di Turki itu mungkin ada sekitar lebih dari 300-an pesantren dan semuanya gratis. Tidak ada yang bayar. Tuh. Dari mana duitnya? Pesantren itu dibiayai dari mana? Ternyata setiap mau bikin pesantren, dipastikan dulu wakaf produktif yang dimiliki oleh pesantren tersebut. Nah, misalnya saya pernah datang di satu pesantrennya di Istanbul itu. Dia pesantrennya seperti hotel tuh, Pak. Ada 6 lantai, tapi khusus mahasiswa ya, yang Mahad Alinya begitu, pesantren tingginya. Dia mahasiswanya dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia juga ada. Masuk ke sana sangat bersih, kamar-kamarnya seperti kamar hotel saja gitu ya. Dan itu semua mahasiswa yang datang ke sana nggak ada yang bayar. Makannya diberi, pakaiannya setiap waktu tertentu juga diberi. Kemudian belajarnya gratis dan seterusnya gitu. Nah, setelah saya agak tanyakan ya ini dari mana membiayainya? Karena nggak mungkin lembaga sebagus ini dengan kualitas yang sangat baik tidak dibiayai dengan mahal. Pasti biayanya mahal. Ya kan ngelola bangunan sekelas hotel itu kan biayanya besar sekali itu. Ke atas sampai lantai 6, lantai 7 itu kan harus pakai lift, listriknya berapa kan gitu ya. Standar kebersihannya, pegawainya dan seterusnya. Nah, kemudian saya dibawa itu. Ayo ikut ya. Saya dibawa ke satu tempat. Oh, ternyata pusat perbelanjaan. Nah, dia tunjukkan itu. Ada mungkin tuh 20 toko wakaf milik pesantren tersebut. Nah, ini yang membiayai pesantren tersebut. Ini semuanya wakaf. Gak ada yang punyanya. Yang punyanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kami adalah mengelola itu. Kan luar biasa itu. Ternyata kita bisa bikin sekolah itu tekudu mayar, tapi alus. Panari di orang mainnya ke sekolah teu mayar, sekolah nu pangmung-mungna jalma teh datang kadinya. Lamun aya sekolah mahal, nu daftar teh 3 bulan memeh naon teh memeh diajar geus ditutup pendaftaranna. Naon sababna? Sabab mayarna mahal gitu. Di Indonesia mah rada anehnya, beki mahal teh beki loba nu daftar. Tah mantak lamun bade ngadamel sakola sing mahal bayaranna. Gitu. Ameh naon meh loba nu daftarkan gitu. Saya sudah praktek itu. Di Garut pesantren saya itu saya usul kan ya pas mau pendaftaran itu. Ieu sana daftar kirang we asira sok taikeun pendaftaranana.
sabaraha biasana sekian juta, sok taikeun lah 3-4 juta mah kan gitu ya pendaftaran itu. Taikeun 3-4 juta. Wah, ternyata betul tuh yang daftar tuh naik sampai 50%. Gara-gara apa itu ya? Gara-gara pendaftarannya mahal. Nah, gitu. Ayo sekolah hiji deui, ada sekolah ya. Sekolah itu gratis karena ikut program pemerintah itu gratis. Eta nepi ka geus asup sekolah sabulan nu daftar masih keneh hese. Padahal sekolah gratis. Gitu. Ya kan di urang mah kitu nya. Sekolah beuki gratis teh begitu percaya jalma teh bener moal ngurus sekolah teh. Gitu. Wah, ada sekolah terek tutup ya mah digratiskeun kan gitu. Nah, beda kalau sekolah ini mahal gitu. Nah, makanya kunaonnya SDIT, SMP itu marah rahal gitu. Nah, ku sabab naon teh? Sabab ameh payu. Kan gitu. Itu rumus kita. Karena kita kalau mahal itu kesannya wah ini profesional, bonafide, bagus gitu. Nah, itu memang secara rumus pendidikan itu tidak ada pendidikan bagus biayana murah. Malah itu. Kalau mau pendidikan bagus, pembiayaannya harus maksimal. Prasarana-prasarananya harus dipelihara dengan baik dan itu butuh biaya. Guru-guruna kudu digaji dengan layak dan manusiawi. Gitu sehingga dia profesional kan gitu ya. Baru itu sekolah bisa bagus. Nah, tinggal pertanyaan anak duitnya di mana. Gitu kan. Kalau sekolah negeri sih puguh aya anggaranana ya ada APBN-nya. Jadi lamun aya sekolah negara nepi ka goreng kan eta teuing-teuingeun. Guruna geus digaji ku negara, biayana unggal tahun dijamin oleh negara kan gitu. Belum lagi ada juga yang mengutip sumbangan gitu, ngurus sekolah nepi ka teu balik kan itu kan kurang ajar namanya itu. Nah, kalau sekolah-sekolah swasta ini kan rata-rata dia kalau mikir dari mana nih biayanya. Tidak ada yang paling rasional dan masuk akal zaman kiwari kecuali bayarannya mahal kan gitu. Maka orang percaya kan gitu. Oh ya ada benar yang ngurusnya kan gitu. Kenapa? Karena dia meminta kompensasi dari orang tua itu lebih besar dan lebih tinggi. Dan biasanya orang tua juga nggak terlalu mempermasalahkan. Kalau memang kerjanya benar, fasilitasnya jelas, profesionalisme kelihatan kan gitu ya, berapapun dibayar aja. Gitu. Jadi mau berapa kan itu dibayar aja. Apalagi kalau punya, kecuali teboga. Kan gitu. Mun tebogan yang anu gratis. Nah, jadi kira-kira begitu itu psikologinya. Nah, tapi di kita ini belum sampai pada taraf bikin sekolah yang bagus, biayanya tinggi, tapi gratis. Tak canepi kadinya dah kan gitunya. Gitu. Jadi kita belum bisa bikin sekolah-sekolah model begitu. Padahal di dalam sejarah Islam zaman dahulu itu, yang namanya sekolah tidak ada satupun yang dibiayai oleh negara dan orang tua. Jadi nungaran sekolah teh di zaman baheula ge nu ngabiayaan teh umat Islam, wakaf. Dari sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu kan sekolah di mana itu bikin sekolah untuk para sahabatnya? Di Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi teh wakaf dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biayanya juga wakaf dari umat Islam. Rasulullah punya santri yang tinggal di emper masjid itu, di Soronoi Masjid, namanya Ashabus Suffah. Itu santrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ashabus Suffah itu di situ, seperti Abu Hurairah. Itu kan santri Rasul tuh, tinggal di situ. Dikasih makan, belajarnya di situ. Dan itu semua biayanya dari wakafnya umat Islam. Karena di dekat Masjid Nabawi itu nanti banyak yang mewakafkan tanahnya, tanah pertanian yang subur-subur. Ada Utsman bin Affan tadi itu ya, ada sahabat lain tuh sampai wakaf di sekitar Masjid Nabawi yang sekarang diperluas jadi komplek Masjid Nabawi itu dari dulu, dari zaman sahabat. Karena lihat ya Rasulullah aktivitasnya luar biasa itu, membiayai orang-orang yang mau belajar di tempat Rasulullah. Akhirnya disiapkan itu pendanaannya dari mana itu? Dari wakafnya umat Islam. Dan sunnah ini dilanjutkan di zamannya sahabat, di zamannya tabi'in, di zamannya tabi'ut tabi'in. Jadi kalau bikin perguruan-perguruan tuh bikin sekolah-sekolah itu semuanya dari wakaf. Kan sekolah zaman baheula mah ayana di imah ulama. Jadi para ulama itu dia membuka rumahnya untuk siapa saja yang mau belajar. Maka banyak orang datang ke sana. Kan hari datang jararau teh meureun jaba barudak teu puguh ye teu diantar ku indung bapana kan kudu dibere dahar meureun. Kan gitu. Nah, datang ke sana enggak masalah, disiapkan makannya, disiapkan tempatnya, disiapkan macam-macamnya. Nah,
Dari mana biaya untuk membiayai orang-orang yang belajar itu? Dan ternyata itu adalah dari wakafnya umat Islam. Maka di Indonesia masih kena ayah sesana. Zaman baheula, itu masih tahun 50-an, 40-an, dan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya orang wakaf itu ke kiai. Pak Kiai abdi nitip wakaf. Ayan wakaf balong, ayan wakaf sawah kan itu. Tapi Kak Kiai teh lega sawahna jeung balongna. Padahal anu manehna. Kan gitu. Tapi itu adalah wakaf dari umat Islam. Kenapa dititipkan ke kiai? Sabab kiai teh nampung santri sakitu lobana teu malalayar. Jaba unggal poe dibere dahar. Ti mana daharna? Tah daharna teh kan tina sawah anu diwakafkeun, deungeunna tina lauk nu aya dina balong kan gitu. Kadang-kadang ngingu hayam, ngingu me, ngingu naon kan, tapi kan santri teh lamun isuk-isuk beres ngaji teh aya nu ngurus balong, ngurus sawah, ya kan, dan sebagainya gitu. Itu zaman baheula ya geus eueun gitu teh. Itu kan zaman dulu itu begitu. Karena itu memang warisan tradisinya umat Islam sampai walaupun penguasanya berganti-ganti, yang namanya lembaga-lembaga pendidikan tidak pernah terganggu oleh pergantian kekuasaan. Itu. Jadi walaupun kan di dalam sejarah Islam itu yang namanya pergantian kekuasaan itu sering sekali terjadinya. Ganti, ya nanti ganti raja, kadang-kadang karek 3 tahun ganti, baru 5 tahun ganti, baru 1 tahun ganti, terus saja begitu. Itu kalau seandainya semua lembaga-lembaga pendidikan dan kegiatan sosial tergantung pada negara, hampir bisa dipastikan loba sekolah tutup gara-gara presidennya ganti. Itu kan bisa begitu. Nah, kenapa lembaga-lembaga pendidikan, para ulama, kiai masjid bisa terus mengembangkan lembaga pendidikannya? Itu bukan karena bergantung kepada negara, tapi dia dibiayai oleh dana wakaf. Dan bahkan penguasa, misalnya saya jadi raja misalnya gitu ya, mau membiayai sekolah, mau membiayai pendidikan, itu tidak boleh atas nama negara. Wakafkan saja harta yang dimilikinya. Makanya dulu itu penguasa-penguasa seperti ada wazir itu lamun di urang mah patih. Wazir yang sangat terkenal dan kaya raya, namanya Wazir Nidhamul Muluk. Pada zaman zaman dinasti Mamluk itu. Nah, Nidhamul Muluk ini karena kaya raya ya, dia juga sebagai orang yang soleh tidak mau hartanya ini cuma dibawa mati saja. Maka dia bangun sekolah yang sangat terkenal namanya Madrasah Nidhamiyah di Baghdad. Nah, dia bangun itu Madrasah Nidhamiyah. Kemudian Madrasah Nidhamiyah ini dibiayai dari harta-harta yang diwakafkan oleh Nidhamul Muluk itu. Sampai jumlahnya sangat banyak. Dan yang memimpin Madrasah Nidhamul Muluk itu bukan orang sembarangan, itu ulama-ulama besar. Ada misalnya Imamul Haramain Al-Juwaini. Ada Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita dengar nama Imam Al-Ghazali itu sengaja digaji itu dari wakaf Nidhamul Muluk itu untuk jadi pimpinan di Madrasah Nidhamiyah. Ada Al-Qadhi Iyad dan ada ulama-ulama masyhur. Rata-rata kalau ada ulama masyhur itu nanti pada zaman itu ya, itu akan diundang untuk menjadi pimpinan di Madrasah Nidhamul Muluk. Tentu saja dengan segala fasilitasnya. Sampai Imam Ghazali mengundurkan diri dari jadi mudir itu ya, jadi rektor di Madrasah Nidhamiyah. Kunaon hirup ngeunah teuing. Gitu. Sabab ngeunah teuing kan gitu, jadi hese mikir. Ya, biasanya nu ngeunah-ngeunah teh hoream mikir kan gitu ya. Hayangna ulin we ngeunah. Nah, karena dia terlalu enak hidup kan gitu ya. Di setiap bulan gajinya dipenuhi, punya rumah bagus, punya kendaraan bagus. Pokoknya tidak ada yang tidak dipenuhi gitu ya. Semuanya full sudah dibiayai dari madrasah itu. Tapi ketika itu Imam Ghazali menyaksikan ini saya hidup enak-enak pada saat yang sama negara ini sedang krisis pada waktu itu ya. Karena terjadi perang salib dan pada masanya Imam Ghazali itu Masjidil Aqsa Palestina itu jatuh ke tangannya pasukan salib dan ini menyebabkan banyak sekali kekacauan di sekitar Syria, Mesir dan sekitarnya. Nah, dan banyak juga terjadi dilaporkan ada banyak sekali kemiskinan yang terjadi di mana-mana. Maka kemudian Imam Ghazali memilih untuk saya mundur sajalah dari jabatan saya. Akhirnya dia mundur. Tidak mau lagi menerima gaji dan sebagainya, akhirnya dia pergi uzlah ya, menyepi lah di satu tempat dengan sekitar 50 orang muridnya. Nah, dari 50 orang muridnya inilah nanti disiapkan
ada yang nanti menjadi guru dari Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Zangki yang nanti akan mengalahkan pasukan salib. Nah, ini adalah murid dari muridnya Imam Ghazali ini. Nah, jadi Nuruddin Zangki, nah salah satu murid dari Imam Ghazali ini adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jadi lamun ayanu di kita masyhur sekali kan Imam siapa Abdul Qadir Al-Jailani ini. Nah, Abdul Qadir Al-Jailani punya murid namanya Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki punya anak namanya Nuruddin Zangki, punya keponakan namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini dan dan Nuruddin Zangki ini nanti dilatih dengan luar biasa, dia belajar kepada ulama-ulama dan disiapkan untuk menjadi raja yang nanti akan mengalahkan pasukan salib, dan itu nanti akhirnya dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu pada tahun 1187. Imam Ghazali meninggal tahun 1111. Nah, gampang itu ya, kalau tanya kapan Imam Ghazali meninggal, angkanya nomor cantik itu ya, 1111 tahun 1111. Nanti Palestina, Masjidil Aqsa direbut kembali dari pasukan salib itu tahun 1187. Nah, jadi beberapa puluh tahun setelah Imam Ghazali meninggal, dan itu dari muridnya Imam Ghazali, dia punya murid lagi, dan itu nanti yang berhasil menaklukkan Masjidil Aqsa itu ya, menaklukkan pasukan salib itu. Nah, kita bisa bayangkan tuh wakafnya seorang Nizamul Muluk, dia berhasil mendidik banyak sekali calon-calon ulama dan memberikan manfaat kepada umat Islam sepanjang zaman. Bahkan model madrasah nizamiyah ini dijadikan sebagai model pengembangan madrasah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada lembaga pendidikan namanya pesantren. Kalau di Aceh namanya Menasah. Di Sumatera Barat namanya surau ya. Surau atau dayah. Nah, ini yang namanya pesantren, dayah, Menasah, surau gitu. Itu kalau dilihat sistemnya, cara pengajarannya mengikuti apa yang dilakukan atau kurikulum yang dibuat di madrasah nizamiyah yang dibikin oleh Nizamul Muluk itu. Karena pengaruh Nizamul Muluk yang sangat luar biasa pada masa itu gitu, sehingga cara dia menyelenggarakan pendidikan pun yang dikelola oleh para ulama kemudian itu berpengaruh ke seluruh dunia Islam. Termasuk cara-cara bagaimana membiayai lembaga pendidikan itu. Makanya kalau umat Islam tuh mau bikin lembaga pendidikan, tara mikir di mana duitnya. Kenapa tara mikir di mana duitnya? Karena tahu dari dulu juga yang namanya lembaga-lembaga pendidikan di dalam Islam itu dibiayainya oleh umat Islam. Jadi tinggal ini saja dicari siapa orang yang mau mewakafkan sebagian dari hartanya, diproduktifkan, gunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Mesir itu punya universitas namanya Universitas Al-Azhar. Hari Al-Azhar teh negeri swasta itu teh. Al-Azhar itu bukan milik negara, dan negara di Mesir boga perguruan tinggi itu. Al-Azhar itu sewaktu Mesir merdeka tahun 47 itu ya. Nah, 2/3 tanah di Mesir yang lepas dari Inggris itu, 2/3 tanah Mesir itu adalah tanah wakaf yang dikelola oleh Jami Al-Azhar. Jadi lamun sa Mesir 2/3 na eta negara Mesir teh milik Al-Azhar, kira-kira presidennya saha? Presidennya tuh mau lain si Raja Faruk itu kan gitu ya. Tapi yang jadi presidennya itu sebetulnya adalah Syekh Azhar. Dia yang mimpin Azhar. Kenapa 2/3 tanah Mesir itu milik Azhar? Gitu. Makanya waktu itu siapapun yang mau jadi raja di Mesir, siapapun yang mau jadi presiden di Mesir setelah zaman demokrasi, siapapun yang mau jadi pemimpin di Mesir, kudu sowan heula tah ka Syekh Azhar. Sabab setengah lebih itu dari tanah Mesir itu milik dari Azhar. Walaupun nanti pada zaman Jamal Abdul Nasir ya, Jamal Abdul Nasir itu dia karena ingin supaya kekuasaannya lebih luas, dia bikin aturan kumaha carana tanah-tanah Al-Azhar itu sebagiannya jadi milik negara. Dia bikin aturan bla 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 sampai sekarang ini tanah milik Al-Azhar itu hanya kurang dari 50% saja, mungkin 40% sekian. Jadi negara masih lebih banyak memiliki harta tanah dibandingkan dengan Al-Azhar. Tapi ya tetap sekarang yang namanya negara itu ya tidak bisa dia tanpa Al-Azhar di Mesir itu.
Karena Al-Azhar dia menguasai banyak sekali aset-aset wakaf. Nah, hasilnya apa dari aset wakaf itu? Tidak ada orang yang belajar di Al-Azhar kudu mayar, KBG gratis. Coba tanya itu yang belajar di Al-Azhar, ayo no mayar teh. Nah, ya itu, dari dia sekolah itu dari TK sampai S3 itu ya dia gratis saja. Kan pedah kudu dahar gitu kan gitu, hari daharna mah teu dibere kan gitu. Neangan sorangan, kos neangan sorangan, tapi biayanya gratis itu. Jadi semua gaji dosennya, semua fasilitas dan sebagainya itu dikelola dengan menggunakan dana wakaf. Dan itu sebagaimana coba luar biasanya wakaf itu sampai bisa menopang satu hal yang sangat strategis dan sangat urgen di dalam tubuh umat Islam, yaitu lembaga pendidikan. Dan itu ternyata bukan cuma lembaga pendidikan, banyak sekali hal-hal yang ditopang oleh wakaf. Dulu misalnya zaman Turki Utsmani, ketika Turki sedang berperang menghadapi pasukan dari Eropa itu ya. Nah, kebetulan itu ya Turki ini sedang dalam keadaan keuangan negaranya agak terganggu. Nah, akhirnya dia mengumumkan kepada pengelola-pengelola wakaf, negara butuh dibantu. Akhirnya wakaf digunakan untuk beli senjata. Beli senjata itu wakaf itu untuk bantu negara perang sampai akhirnya bisa menang. Kan luar biasa kan, lamun zakat mah teu meunang teh. Aya tuh zakat tasarrufnya untuk beli senjata. Kan teu meunang we, zakat persiapan beli senjata nggak bisa itu. Zakat itu tasarrufnya terbatas. Hanya 8 asnaf saja, kudu beak. Gitu. Sementara wakaf kan tidak ada asnafnya. Wakaf mah dibagian pakai naon wae bebas. Gitu ya, mau dibikin untuk apa saja itu dibolehkan dan jumlahnya lebih banyak daripada harta zakat. Nah, makanya semakin kuat wakaf, sebetulnya umat Islam itu pasti daya tawarnya terhadap negara, terhadap politik dan sebagainya itu pasti semakin kuat. Karena semakin kita bergantung kepada wakaf, artinya kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, dana-dana sosial, dana-dana umum teh moal ngandalkeun ti negara. Nah, teu butuh karena negara. Gitu. Kan gitu ya, misalnya gitu ya, kan negara mah boga duit teh tina nganyuk kan gitu. Mun teu nganyuk minta ka rakyat. Iya kan? APBN kita ini kan kalau tidak dari pajak, sekarang ini sudah lebih dari 75% itu dari pajak. Sisanya dari pinjaman luar negeri gitu atau pinjaman dalam negeri, SBI itu surat berharga ya Bank Indonesia. Nah, itu surat obligasi kan di ini obligasi itu dijual ke rakyat. Nah, atau dari hasil usaha negara nu disebut BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Tapi sekarang yang namanya kontribusi BUMN terhadap APBN itu kecil sekali. Mungkin hanya 5-10% juga tidak. Gitu. Jadi sesana manggar tina nganyuk jeung pajeg. Nah, mantak lilala mah sebenarnya kudu dieureunkeun nya Menteri BUMN teh gunana. Kan gitu. Kan ya buat apa kan gitu ya. Kan harusnya menyumbang negara ini kalahkan ngalilir. Aya laporan kamari senanon Pertamina, hayo we laporan teh gua tahun rugi jeung rugi. Ari pagawena bala leunghar beuki beunghar we. Eta ti mana ka mana hasilna teh? Padahal orang can pernah nganyuk bensin ka SPBU teh. Harga naik wae, mayar tara dianyuk, ari laporan rugi wae pan teu karti teh ka mana ya duit nangiles gitu ya. Nah, listrik juga sama, laporan tiap tahun rugi, liar itu kemana. Itu makanya kan sebetulnya kalau hanya setiap tahun mengandalkan pajak yang kadang-kadang itu tidak, target pajak itu nggak tercapai itu. Kan dari Jokowi itu bisa berapa tahun mimpin ini? 8 tahun lebih ini. Dia 8 tahun lebih ini. Dari 8 tahun mimpin Indonesia, target pajak yang berhasil itu cuma pada waktu pandemi tahun 2020. Sisanya meleset semuanya. Sampai geus gonta-ganti Dirjen Pajak TKB yang malundur kan teu sanggup itu. Dia targetnya terlalu tinggi sementara realitas di masyarakat ya susah juga masyarakat ayo we ditaikeun pajakna kan bekilir kan duitna oge. Gitu. Nah, ini kan jadi jadi persoalan. Ekonomi tidak naik, ari target pajak unggal tahun kudu naik, sabab nu dibayarna kudu loba. Dia beuki loba kan pamenta teh dan lolobana mah mayar ke persiapan calon-calon presiden ini kan gitu ya, jeung calon bupati. Nah, coba kita bisa bayangkan ya, kalau seandainya setiap tahun kita ini cuma
Terus saja umat Islam tuh bergantung boga sekolah cenah ngadaguan bantuan ti negara. Boga anu ngadaguan bantuan ti negara. Pan mal beres-beres sakira umat Islam majuna. Tapi kalau umat Islam itu punya wakaf yang produktif, teu kudu aya nu didaguan sabab unggal poe ge aya. Gitu. Nah, makanya kita harus sudah mulai berpikir tentang wakaf yang produktif itu karena kita ke depan ini harus membangun umat Islam ini secara mandiri. Kita tidak akan pernah jadi umat yang mandiri kalau kita tidak tahu instrumennya di dalam ajaran Islam. Nah, instrumen dalam ajaran Islam itu adalah wakaf. Tapi lain wakaf pikiranen, tapi wakaf mangpaatkeun kan gitu ya. Gitu. Jadi lamun wakaf pikiran we wakaf nu ngahesekeun gitu. Nu geus teu mangpaat dibikeun ka urang. Eta teh ibarat erek barang bere aya mobil butut geus teu maju-maju kan gitu nya. Di imah ngaheurinan garasi darek meuli mobil anyar. Tah bikin we ka batur kan gitu. Ari mobil mah rada leuheung keneh, dibikeun mah bisa keneh di kumaha? Bisa keneh di kilo aya keneh mangpaatna. Aya lamun geus diwakafkeun di kilo teu meunang da teu meunang dijual kan gitu ya. Dijual nggak boleh, dia dimanfaatkan untuk yang lain tidak bisa karena sudah tidak bisa dimanfaatkan. Nah, makanya ibu-ibu bapak-bapak yang ingin sedekah jariah teh kudu sing puguh. Sedekah jariah itu di wakaf yang produktif. Bukan di wakaf yang tidak produktif. Kan orang sok nyontokeun sedekah jariah teh masjid. Tah cenah masjid sedekah. Jelas masjid itu sedekah jariah. Kenapa? Karena dia dimanfaatkan terus. Tidak dimanfaatkan. Sok urang lamun nyumbang ka masjid kan intinya jamaah aya wae salila masjid dimakmurkeun pahalana ngalir kanu sedekahna. Mantak ari ka masjid masuk pada hayang nyumbang. Kenapa? Karena jelas itu pemanfaatannya. Dia timimiti diwakafkeun masjid ini tapi ka ayeuna can pernah bangkrut. Kan gitu. Terus saja dimanfaatkan. Jadi artinya ada jelas. Tapi kan maknya unggal jalma kudu nyieun masjid. Itu. Padahal yang bisa dijadikan untuk sedekah jariah itu banyak sekali bukan cuma masjid. Nah, zaman dahulu para sahabat, kemudian para tabi'in sepanjang sejarah Islam, orang-orang yang ingin mendapatkan sedekah jariah bahkan sampai setelah dia tutup usia, sampai berabad-abad berikutnya pahalanya terus mengalir, maka mereka memilih wakaf yang produktif. Jadi wakaf yang terus berguna. Katingali aya hasil nanti. Oh ya, ini saya wakaf ini ternyata setelah dikembangkan aya deui, hasilnya aya deui. Terus saja begitu. Dan itulah nanti yang akan menopang hidupnya kegiatan-kegiatan umat Islam. Jadi umat Islam teh lamun hayang nyieun kegiatan, nyieun acara karena wakafnya sudah produktif bagus pan geus aya. Gitu danana teh kan gitu. Sehingga kamari model di Qatar gitunya unggal poe teh orang turis-turis yang mau nonton Piala Dunia kan heran. Eta orang Qatar unggal poe babagi we, nu bagi dahareun, ngabagi naon segala macam. Dari mana duitnya? Dan ternyata lembaga-lembaga wakaf itu bergerak pas Piala Dunia itu. Ngabagikeun eta we kan gitu, dahareun sebagai diplomasi untuk menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu. Itu banyak lembaga wakaf yang turun. Setiap hari itu lamun dijumlahkeun memakai duit orang tuh ratusan juta itu. Untuk untuk mengeluarkan dana sakadar ngabagi-bagi dahareun. Itu ratusan juta. Dari mana duitnya? Lembaga wakafnya jalan dengan baik. Negara itu kudu keluar duit gede. Negara mah keluar duitnya kerjaan stadion eta kan gitu. Da temenang nyen stadion nyen wakaf nyen stadion make wakaf kan kayak ditanya. Di mana eta dalilnya nyen stadion make wakaf kan gitu. Makanya dibuat pakai duitnya negara kan gitu ya. Nah, ini duit wakaf itu dibagikan tuh. Dan itu kan tidak ada masalah karena itu duit wakaf digunakan misalnya ini ada makanan diberikan pada orang kafir sebab nulalajo teh loba orang kafir kan gitu. Digunakan untuk kegiatan ini. Nah, itu makanya nggak ada masalah karena itu dana wakaf. Nah, kita bisa bayangkan ya kalau seandainya wakaf di kita ini produktif semua, cok taroskeun KBWI di Ciamis. Data wakaf yang ada di Ciamis itu 99% masjid. 1% kuburan. Gitu. Sesana nu sejana enggak ada gitu ya. Kalau ada wakaf sawah yang produktif ini sedikit aja, tidak banyak gitu. Apalagi wakaf toko, wakaf supermarket gitu. Asa eueuh gitu kan gitunya asa eueuh. Gitu. Nah, belum ada. Nah, insyaallah nanti ke depan kita mulai berpikir bahwa yang namanya wakaf itu adalah sedekah jariah kita yang harus terus berkembang dan bertahan sampai di masa-masa yang akan datang. Nah, itu kalau umat Islam sudah punya yang begitu itu udah kudu hese tuh neangan
Nah ngandana tanya rek kegiatan naon-naon tuh mulai sih. Rek nyeun sakola, rek nyeun naon wae itu tidak akan tergantung pada orang lain. Gitu, tidak akan tergantung juga pada negara. Rek ganti rezim kumaha ge pek wae lah kan gitu. Kalau sekolah-sekolah umat Islam itu sudah hidup dengan wakaf, produktif dengan wakaf, kuat dengan wakaf, bantuan-bantuan negara itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu ditunggu setiap bulan itu. Ayeuna mah masih kene ngadaragoan wae naon eta bos gitu. Bantuan operasional sekolah, wah, rakyat masih nunggu BLT, wah ya wakaf mah BLT unggal poe bisa kan gitu ya. Nah, ini saya kira yang harus kita pikirkan di antara salah satu ajaran Islam yang kita jarang memperhatikan ini. Padahal sebetulnya sedekah paling baik itu ya sebetulnya adalah wakaf itu. Tidak ada sedekah paling baik selain wakaf. Karena di luar itu sedekah itu habis, tapi wakaf itu tidak habis. Karena memang syaratnya begitu. Wakaf mah kudu anger, teu meunang dibikeun, teu meunang diwariskeun, teu meunang dijual. Jadi artinya harus tetap dan bahkan dia harus dikembangkan terus-menerus gitu. Jadi kalau kita ingin punya ceng-celengan yang panjang ya, sampai kita sudah meninggal, sedekahun jariyah yang nanti akan dimanfaatkan terus walaupun umur kita sudah tutup, maka kita harus memikirkan mana harta kita yang paling produktif yang harus kita wakafkan. Nah, saya kira ini beberapa hal yang bisa disampaikan ya berkenaan dengan wakaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih ada waktu dan ada pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami bangga dan merasa kagum dengan Papua kami karena di luar negeri, Qatar, Turki dan saudaranya ternyata wakaf itu dikelola keluarga negara tetapi oleh umat Islam sendiri dan bisa menunjukkan negara lain seperti Indonesia. Ada pertanyaan besar, kalau ini kalau wakaf justru menjadi masalah menjadi kontroversial. Ada di beberapa tempat mewakafkan masjid sudah 30 tahun, tentunya menggugat karena tidak surat wakaf. Akhirnya si penggugat tentunya mendapat 5 miliar. Bagaimana hukumnya itu memakan waktu. Ya, jelas. Saya kira begini ya. Nah, memang ini juga kita harus menjaga. Tentu orang yang mengambil wakaf, eta dibikin wae teu meunang, dijual wae teu meunang itu yang transaksinya jelas ya. Kemudian diwariskan juga nggak boleh. Tiba-tiba kemudian diambil, direbut, digugat dan sebagainya. Tentu saja urusan dosanya itu mah dipasrahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, cuma memang kewajiban kita sebagai pengelola untuk mengamankan aset-aset wakaf itu, di antara kewajiban kita adalah segera menyelesaikan administrasi perwakafan. Minimal kalaupun belum disertifikatkan, wakaf itu dibuat aktanya, kan ada namanya AIW diterbitkan oleh KUA, Akta Ikrar Wakaf, gitu. Ini di PP Persis kemarin ya, kita baru punya pengalaman ini. Jadi di Karawang itu, kita punya wakaf sekitar 3 hektar lebih itu ya. Jadi tapi eta wakafnya zaman baheula tahun 95 gitu ke Ustadz Allahyarham Latif Muhtar. Jadi udah lama sekali. Da zaman baheula mah keur diwakafkeun eta wakaf teh sawah di tengah yang harganya murah. Dan itu 3 hektar diberi ke Persis, 3 hektar dikasih Muhammadiyah, 3 hektar lagi dikasih ke NU. Jadi ngawakafkeun teh juragan beas gitu ya, yang sawahnya luas kan di Karawang gitu. Itu diwakaf dan lu produktif. Jadi memang masih sampai sekarang juga masih produktif untuk digunakan nanam padi itu. Nah, tiba-tiba tahun berapa itu ya? Sekitar tahun 2005 itu ada rencana pembuatan jalan baru itu, jalan akses dari Cikarang ya sampai ke Cikampek itu. Lewat pas membelah tanah yang dimiliki oleh yang diwakafkan ke Persis ini. Nah, ternyata anak muwakifnya ini kan gitu. Itu jahil dia. Itu. Dulu waktu bapaknya mewakafkan dia tuh masih balita. Tah geus rada gede sigana ting butuh duit ting kabita eta harganya yang tadinya 3 hektar hanya berapa lah gitu, tidak mahal. Tiba-tiba sekarang harganya sudah MM-an gitu ya. Nilainya sekarang valuasinya sudah sekitar 40 miliar tuh.
Nah, dia rupanya tertarik gitu. Lalu entah bagaimana ya, kong kali kong dijual itu dengan harga entah berapa miliar tanpa sepengetahuan pimpinan pusat persis gitu. Nah, maka dari tahun 2010 kita memperjuangkan kembalinya tanah wakaf tersebut kan gitu ya. Sampai baru selesai kemarin 2021. Nah, ini 2021 baru selesai dari tahun 2010 itu. 2011 berarti 10 tahun di pengadilan. Biaya untuk berperkara saja habis lebih 1,5 miliar tuh. Gitu. Eta teh keur naon teh keur ngurus ya 10 tahun itulah gitu ya, bayar pengacara segala macam, kemudian ongkos dan seterusnya itu 1,5 miliar. Berarti 1 tahun banyak, itu sebenarnya masih murah ya, masih murah itu. 1,5 karena kita menggunakan pengacara yang free gitu, untuk dibayar secara profesional. Biasanya kalau pengacara-pengacara yang itu ya Hotman Paris Sukari itu mah nanya heula ya sabaraha tangke mun menang urang 10% nah biasanya gitu itu. Nah, ini tidak ya, ini alhamdulillah di LBH kita ini. Dan selama 10 tahun itu kan gitu, apa yang membuat kita bisa mengambil kembali aset wakaf itu? Memang belum disertifikatkan wakaf itu karena memang lama ya dan belum, cuma kita punya modal itu AIW itu. Akta Ikrar Wakaf. Si muwakif ini karena dia masih punya sertifikat, itu dia menjual dengan menggunakan sertifikat lamanya. Gitu karena belum diubahkan sertifikatnya. Dan itu masih bisa ditransaksikan. Tapi kita punya AIW, maka berperkara di pengadilan kan nggak bisa itu kalau sudah ada akta ikrar wakafnya, maka walaupun itu sertifikatnya masih ada kan gitu ya, belum dibalikkan, tapi kita sudah diikrar wakafkan. Artinya secara hukum dia sudah tidak boleh lagi diperjualbelikan. Nah, itu alhamdulillah akhirnya selesai ya dengan drama yang cukup panjang, hampir setiap pekan kita datang ke pengadilan, sudah sampai Mahkamah Agung itu. Dan itu alhamdulillah selesai ya. Sekarang tanah itu di pinggir jalan sangat strategis. Kemarin saya baru survei dan insya Allah akan kita buat lembaga pendidikan buat pesantren yang bagus di sana karena ada di jalan utama ya antara Bekasi sampai ke Karawang itu. Nah jadi modelnya seperti itu. Nah makanya kita kalau ada wakaf segera minimal kalaupun belum disertifikatkan, dibuatlah akta ikrar wakafnya. Disimpan baik-baik, siapa tahu nanti ada yang model begitu. Jadi lamun aya nu model gitu ngagugat kan tinggal ditemongkeun teu era tah. Baheula aki bapak ieu teh ngawakafkeun. Kan gitu nya. Ari ditemongkeun kitu mah meureun piraku wani gitu nya sampai menggugat kembali itu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Tidak boleh, Pak. Wakaf itu milik Allah Subhanahu wa taala, itu izin ka Allah nah kumaha eta ngajual wakaf. Kan itu. Kudu rekes heula ka malaikat Jibril atuh kan. Ya. Itu pelanggaran sudah kan gitu. Kalau sudah jelas diwakafkan, ikrar awal itu wakaf tidak boleh dijual gitu. Kecuali dia wakafnya bersyarat. Wakaf itu bersyarat itu begini. Boleh juga kalau kalau di Dewan Hizbah itu disebutnya manihah ya. Manihah itu pemberian kebaikan saja. Nah, jadi boleh begini misalnya, saya mau mewakafkan atau gini, ya katakan saja mewakafkan gitu ya. Ini toko saya mau manfaatkan hasilnya untuk umat Islam itu 10 tahunan. Gitu. Itu boleh kan gitu ya. Tidak apa-apa itu pemberian juga, cuma sampai 10 tahun saja. Nanti kalau sudah 10 tahun kembali lagi ke saya. Nah, itu istilah lainnya dalam fikih disebutnya manihah, ya kebaikan biasa saja, sedekah biasa. Karena kalau wakaf secara umum dia sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ikrar itu selama 10 tahun dia tidak boleh diapa-apakan. Selama 10 tahun nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, nggak boleh diberikan kepada siapapun. Kecuali nanti setelah lewat waktunya. Sebagaimana yang dipersyaratkan. Makanya tadi disebutkan dalam kaidahnya itu syartul waqif karena syari. Jadi syarat yang diberikan oleh pewakaf itu nggak apa-apa. Modelnya begitu. Gitu. Nah kira-kira begitu ya Pak. Baik. Ya.
Ya begini, tergantung kitanya gitu. Misalnya gini, kalau kita wakaf, kita amanahkan kepada nazir siapa kan gitu ya, ininya diamanahkan kepada siapa. Lalu kita berikan syarat. Berikan syarat misalnya, tolong wakaf ini hasilnya berikan ke masjid A misalnya gitu ya. Itu masjid A. Nah, kita boleh menanyakan setiap tahun itu hasilnya sudah betul belum untuk dikasihkan ke sana. Nah, itu namanya monitoring, itu nggak apa-apa selama kita masih ada syarat dipenuhi atau tidak. Tapi kalau misalnya takut memberatkan gitu ya, takut memberatkan, saya misalnya mau wakafkan A, harta saya, silakanlah manfaatnya mah mau buat apa saja. Nggak gitu kan nggak perlu dikontrol oleh kita gitu. Jadi bebas lah, pilih ngaberatkan. Dan itu supaya manfaat bisa lebih luas, bisa saja kita wakaf itu tanpa syarat. Gitu. Dan itu mungkin lebih baik dan lebih memudahkan kepada orang-orang yang mengelola wakaf nantinya. Yang penting harta yang kita wakafkan itu betul-betul bermanfaat. Gitu. Makanya itu perlu ada nadir. Nanti nadir ini, nah ini di Indonesia belum berjalan ya. Kalau di negara seperti di Saudi itu ada Wuzaratul Auqaf wal Irsyad juga. Di hampir negara-negara Arab itu semuanya ada menteri wakaf. Nah, menteri wakaf itu tugasnya adalah mengawasi nadir-nadir wakaf. Gitu, bisi wakafnya diparake itu para rugu sebab loba oke kan gitu. Wakaf itu yang lolobana lain untuk umat Islam ya, jangka panjang, jangka menengah, itu lolobana jangka imah. Gitu. Nah, itu ada juga yang modelnya begitu. Jadi seolah-olah itu wakaf itu milik pribadi gitu, padahal sebetulnya dia bukan milik sendiri gitu. Makanya kan seperti di Qatar tadi diamankan dengan apa? Diamankan dengan gaji dari negara. Jadi negara itu dia menggaji semua pengelola wakaf. Jadi orang kalau ngelola wakaf datar ke negara, dia digaji profesional, hasil wakafnya nggak boleh diambil sama sekali oleh si pengelola wakaf itu. Karena nanti kalau hasil wakaf itu banyak, itu bisa menggiurkan. Gitu kan gitu. Misalnya ngelola toko ya, batina sabulan nepi ka bisa 200 juta umpama kan gitu ya. Itu kan si pengelola akhirnya rada kabita oge itu 200 juta kan itu sabulan. Lah seitik lah nyokot 50 juta misalnya kan gitu ya. Nah, itu kan jadi nggak benar modelnya begitu. Nah, nanti hasil wakaf menjadi tidak optimal. Nah, di Indonesia pengelola wakaf itu masih belum terkontrol dengan baik. Nah, mudah-mudahan ke depan BWI ini memang programnya demikian juga. Dia nanti seharusnya ditingkatkan sampai tingkat menteri itu, tugasnya adalah mengawasi pengelola wakaf supaya wakaf itu lebih produktif dan lebih baik. Ya, kira-kira gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Ya, enggak. Ya, dia kalau mau namanya bukan menjual ya, tapi mengalih aset. Jadi alih aset wakaf itu boleh. Supaya tidak hilang nanti, dijual nanti dibelikan lagi ke aset juga. Misalnya kalau mau bisnis belikan saja ke tokonya. Gitu, karena memang akad pertamanya kan tanah ya. Nah, maka dialih asetnya dengan aset yang sejenis. Umpamanya aku sabab di gunung 220 tumak, dijual dipindahkan ke sisi jalan jadi dengan 5 tumak. Gitu, itu kan bisa saja begitu, nggak apa-apa. Gitu, tapi sisi jalan ya kan gitu. Nanti 5 tumak teh dijieun toko, dibuat usaha untuk kepentingan siapa saja, kepentingan umat Islam kan gitu. Itu boleh. Nanti dari mana modalnya? Nah, modalnya itu dari wakaf yang kita sebut sekarang sebagai wakaf tunai. Jadi Pak, wakaf tunai teh lain nitip duit keur meuli bata. Lain nitip duit keur meuli semen nyeun masjid nu kitu mah lain wakaf tunai. Eta mah nitip pangmeulikeun semen keur masjid. Tetap saja wakafnya wakaf masjid. Yang disebut wakaf tunai atau cash wakaf itu dalam atau wakfun nuqud ya dalam fikih kontemporer sekarang ini, kita ini menitipkan uangnya nggak boleh berkurang seperti tadi ya tahun 2000 kalau ya Ustaz Sidik Amin ngumpulkan dana umat sekitar 250 juta. Eta teh naon dikumpulkan duit teu meunang leungit eta duit 250 juta. Lamun bisa kudu nambah terus dan akhirnya kan nambah terus sampai sekarang angkanya lebih dari 30 miliar tuh. Nah, kan itu yang disebut dengan wakaf tunai.
gitu. Jadi untuk permodalan nanti kita buat edaran saja wakaf tunai gitu. Siapa yang mau wakaf tunai untuk memodali tangke tina taneuhna jadi taneuh deui, sudah jadi bangunan, nah nanti isinya untuk ini apa namanya untuk modalnya. Berarti yang ngelola kalau misalnya nanti ngumpulkan wakaf tunai sabaraha 10 juta keur ngeusian warung omat tah. 10 juta itu menang leungit. Lamun leungit berarti gagal tuh mengelola tanah wakaf, mengelola uang wakaf itu. Nah, itu kira-kira begitu ya. Nah, saran saya demikian. Baik, terima kasih. Sikap. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.